Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iya Dias Retnandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 29 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, IHSG rebound pada akhir perdagangan awal pekan Senin 28 Maret. IHSG ditutup naik sebesar 0,67% atau 47,07 poin ke level 7.049,60. Level penutupan tersebut hanya sedikit di bawah rekor tertingginya, yakni sebesar 7.049,69 pada perdagangan 24 Maret lalu. Indeks menguat setelah bergerak di rentan terendah di level 6.987,22 dan tertingginya sebesar 7.051,54. Sebanyak 9 indeks menguat dipimpin sektor perindustrian yang naik 1,85%, sementara itu sektor kesehatan melemah paling dalam sebesar 0,97%, diikuti sektor transportasi dan logistik yang turun 0,04%. Di tengah penguatan IHSG, investor terpantau melakukan aksi beli bersih sebanyak 857,92 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham PT Telkom Indonesia menjadi incaran asing dengan net buy sebesar 453,7 miliar rupiah. Asing juga membeli saham PT Aneka Tambang senilai 108,6 miliar rupiah. Sementara itu, asing paling banyak melego saham PT Bank Sentral Asia dengan net sell sebesar 261,3 miliar rupiah. Ada pula saham PT Sarana Menara Nusantara yang dijual asing dengan net sell sebesar 18,3 miliar rupiah. Dari dalam negeri, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi pada Maret 2022 mencapai 0,68% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi diprediksi sebesar 1,24%, sedangkan inflasi secara tahunan diperkirakan mencapai 2,68%. Proyeksi tersebut didapatkan dari survei pemantauan harga pada minggu keempat Maret. Selain itu, laju perekonomian diprediksi kembali bergerak setelah pemerintah mengizinkan mudik lebaran dengan syarat sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster. Di sisi lain, pelaku pasar masih mencermati perkembangan global terkait kelanjutan konflik geopolitik di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan kembali mendekati level tertingginya. Kemarin, indeks saham ditutup naik 0,67% menjadi 7.049,60. Sekedar info, IHSG mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada hari Kamis yaitu di 7.049,69. IHSG kembali menguat lantaran tidak ada sentimen yang signifikan mempengaruhi pasar saham. Dari sisi dana asing masih ada INAU sebesar 857,89 miliar rupiah, ujar Herditia Wicaksana, seorang analis MNC Sekuritas. Hari ini Herditia berpeluang melanjutkan penguatan. Kenaikan harga komoditas, terutama komoditas energi, akibat konflik Rusia dan Ukraina masih akan menjadi sentimen positif bagi pasar saham dalam negeri. Di sisi lain, pelaku pasar juga merespon positif potensi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan menuturkan, pemerintah Ukraina siap mengadopsi status netral sebagai bagian perjanjian damai dengan Rusia. Namun di sisi lain, investor juga perlu mencermati beberapa sentimen yang berpotensi menimbulkan efek negatif. Pertama, kekhawatiran inflasi tinggi akibat tingginya harga komoditas Indonesia. Kedua, potensi perlambatan ekonomi akibat kenaikan harga barang saat daya beli belum pulih. Valdi memprediksi efek negatif inflasi tinggi ke pasar saham dalam negeri akan terbatas. Alasannya, data ekonomi lain seperti indeks keyakinan konsumen dan indeks manufaktur beberapa waktu belakangan berada di posisi optimis. Herditia memprediksi IHSG hari ini masih bisa menguat terbatas. Hitungannya, support IHSG ada di 6.976 dan resisten di 7.055. Sementara Valdi lebih optimis bila IHSG bisa menembus resisten di 7.050, indeks saham bisa menuju 7.080 hingga 7.100. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia mengalami tren naik sepanjang Maret 2022. Kendati harga emas terpantau
fluktuatif dalam sebulan terakhir. Pada perdagangan Senin pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat, harga emas COMEX naik 1,48% ke level 1.928,75 US dollar per troy ounce. Begitu pula harga emas di pasar spot meningkat 1,14% ke level 1.929,62 per troy ounce. Harga emas COMEX dan spot sempat mencapai rekor tertingginya masing-masing sebesar 2.043,3 US dollar per troy ounce dan 2.052,41 US dollar per troy ounce pada Selasa. Kondisi ini terjadi karena terus meningkatnya agresi Rusia ke Ukraina yang meningkatkan resiko geopolitik. Selain itu, pengumuman kenaikan suku bunga acuan The Fed sebesar 25 basis poin. Di sisi lain, harga emas batangan 24 karat ukuran 1 gram meningkat 2,15% ke level Rp999.000 per gram pada perdagangan Senin. Pergerakan harga emas antam tak berbeda jauh dengan logam kuning dunia dengan menyentuh level tertingginya di level Rp1.036.000 pada Rabu. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua diketahui bahwa harga minyak mentah dunia kembali terkoreksi pada perdagangan awal pekan. Diberlakukannya kembali lockdown selama 9 hari di Shanghai, China, akibat lonjakan COVID-19 menjadi faktor pemicu penurunan harga. Meningginya emas hitam juga dipengaruhi oleh data kenaikan ekspor minyak Amerika Serikat. Pada perdagangan Senin pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 terkoreksi 0,89% menjadi 109,29 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 juga melemah 0,81% menjadi 113,20 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Kasus COVID-19 yang semakin meluas di Shanghai, China membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menutup kota tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran pasar global akan prospek permintaan minyak mentah dari China yang merupakan konsumen utama minyak global. Sementara itu, data dari Departemen Energi Amerika Serikat menunjukkan ekspor minyak mentah negeri Paman Sam naik menjadi 3,8 juta barel per hari per Maret 18, 2022. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak Juli 2021. Hanya saja pasokan minyak masih terhambat akibat krisis Ukraina dan terbatasnya produksi dari negara-negara OPEC, sehingga harga belum bisa terkendali. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah berpotensi melemah pada Selasa. Tren kenaikan yield US Treasury dan data Amerika Serikat akan menekan rupiah. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, rupiah hari ini masih akan melemah tipis secara keseluruhan. Hal ini didorong indeks dolar lagi menguat karena yield dari Treasury Amerika Serikat lagi tinggi dan banyak data dari Amerika Serikat akan keluar. Selain itu, analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan pelaku pasar juga menanti data indeks Personal Consumption Expenditures, Non-Farm Payroll, dan pengangguran Amerika Serikat. David juga memberikan sinyal akan menurunkan inflasi walau bisa membawa ke arah resesi ekonomi. Sedangkan dari dalam negeri, Lukman bilang data ekonomi keseluruhan masih cukup solid, seperti turunnya kasus COVID-19 dan pelonggaran mobilitas masyarakat. Fikri memperkirakan rupiah hari Selasa akan di Rp14.350 hingga Rp14.550. Sedangkan Lukman memproyeksikan rupiah berada di Rp14.300 hingga Rp14.450. Senin, kurs rupiah di pasar spot melemah 0,1% ke Rp14.359. Kurs Jisdon melemah 0,13% ke Rp14.360. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.